selamat sore. Umumkan, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata nomor register 001-PDT-G/2021 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang gugatan wasit debat prestasi atas penggugat Karel Manaran melawan tergugat Aderian Hidayat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2021 akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk duduk. Silakan duduk. Baik, kepada penasihat hukum penggugat dan penasihat hukum tergugat, apakah sudah siap untuk mulai persidangan hari ini? Sidang lanjutan perdata dengan nomor register 001-PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang gugatan uang prestasi atas penggugat Karel Manaran melawan tergugat Aderian Hidayat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selanjutnya akan saya berikan ke Hakim Anggota Hukum. Bagaimana para pihak? Apakah mediasi berhasil? Tidak. Baik, kalau begitu persidangan akan tetap dilanjutkan. Tapi para pihak tetap diberikan kemungkinan jika ingin berdamai di luar pengadilan. Selama masih jalannya persidangan itu dimengerti. Semua tuh ya? Selanjutnya adalah pembacaan gugatan dari pihak penasihat hukum penggugat. Apakah gugatannya sudah siap? Sudah ya? Baik, silakan untuk dibacakan kepada penasihat hukum tergugat harap diperhatikan. Gugatan akan kami bacakan secara sebagian dan dianggap dibaca seluruhnya dan akan dibacakan secara sebagian. Mohon izin untuk berdiri ya. Silakan. Pada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang kami hormati. Perihal gugatan uang prestasi. Dengan hormat, saya yang bertanda di bawah ini, Arfan Kuneviani, SH.MH, advokat dan konsultan hukum dari AKP and Partners Law Firm. Dan seterusnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2023 terlampir bertindak atas nama dan untuk klien saya dengan nama lengkap Karel Manaran dan seterusnya. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman umum atau domisili di kantor kuasanya tersebut hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap dengan nama lengkap Aderian Hidayat dan seterusnya. Selanjutnya akan disebut sebagai tergugat. Posita. Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Wan Prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. 2. Bahwa sita jaminan atau konservatoire besla adalah tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. 3. Bahwa bunga atau suku bunga adalah biaya yang harus dibayar debitur atau penerima pinjaman atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi kreditur atau pemberi pinjaman atas investasinya. 4. Bahwa KUH Perdata telah jelas menyatakan kerugian dapat bersumber dari cedera janji atau uang prestasi atau breach of contract sebagaimana diatur oleh pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pokok gugatan. 1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat di dalam bagian alasan hukum menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam bagian ini. 2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, penggugat dan tergugat telah sepakat untuk membuat perjanjian di kantor notaris Gisela Amanda Virginia SH MKN yang beralamatkan di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 21 RT 1
RW 8 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 3. Bahwa dalam hal ini tergugat meminjam uang penggugat sebesar 5 miliar rupiah untuk keperluan modal usaha tergugat yang menurut perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 10 Agustus 2021. Tetapi hingga pada gugatan ini didaftarkan, tergugat belum melunasi keseluruhan utangnya. 4. Bahwa dalam hal ini menurut perjanjian juga disepakati tergugat diwajibkan membayar bunga dari pinjaman tersebut sesuai dengan isi perjanjian, yaitu sejumlah 6% berdasarkan pasal 1767 KUH Perdata Jumto Lembaga Negara tahun 1848 nomor 22. 5. Bahwa karena tergugat tidak kunjung membayar hutangnya, maka dengan itikat baik penggugat telah memberikan somasi kepada tergugat sebanyak 3 kali. Somasi pertama dilayangkan pada 3 Agustus 2021, somasi kedua dilayangkan pada 7 Oktober 2021, dan somasi ketiga dan terakhir dilayangkan pada 25 Desember 2021. Namun, tidak ada jawaban dari pihak tergugat. Mohon izin untuk dilakukan oleh rekan saya yang mulia. Yang mulia, saya lanjutkan. Baik, yang keenam, bahwa menurut pasal 227 ayat 1 PAIR menyatakan bahwa jika terdapat persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selagi belum dijatuhi keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal, menggelapkan, atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memalsukan permintaan itu. Dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Bahwa atas dasar tersebut, penggugat melalui gugatan ini mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyita aset yang dimiliki dan atau dikuasai tergugat, yaitu 1. Mercedes-Benz tipe S450 Formatic nomor BPKB 0516201 nomor STNK B 2505 AD atas nama tergugat. Ketujuh, bahwa uang som adalah uang yang dimintakan oleh penggugat kepada pihak tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hutang pokok. Bahwa karena keterlambatan tersebut penggugat mendapat kerugian, penggugat meminta tergugat untuk membayar uang som sebesar Rp1.000.000 per hari sampai hutang pokok dilunasi. Kedelapan, bahwa mengingat penggugat mempunyai bukti yang cukup, maka oleh karena itu penggugat meminta agar putusan perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi. Fit verba, fit for 3. Petitum. Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. Yang keempat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan bahan prestasi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan pemenuhan prestasi membayar hutang pokok sebesar 5 miliar rupiah kepada penggugat. 6. Memerintahkan tergugat untuk melakukan pembayaran bunga sebesar 6% berdasarkan pasal 1767 KUH Perdata Jumto Lembaga Negara tahun 1848 nomor 22 atau sebesar 300 juta rupiah karena tergugat lalai dalam pemenuhan perjanjian atau tergugat dinyatakan telah melakukan bahan prestasi. Ketujuh, menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservatoir Beslah yang diletakkan atas sebuah kendaraan roda 4 merek sedan Mercedes-Benz tipe S450 Formatic nomor BPKB 0516201 nomor STNK B2505 AD atas nama tergugat. Kedelapan, menyatakan putusan ini dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi.
fit for birth. 9. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan mohon prestasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijakan majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 1 Februari 2021. Hormat kami, kuasa hukum AKV and Partners Law Office, Arfan Kurniapiandi, SHMH, dan Gina Lintar Kaliago, SHMH, serta klien kami, Karel Manara. Terima kasih yang mulia. Baik, akan saya alihkan kepada hakim ketua. Baik, saya alihkan kepada hakim anggota dua. Baik, kuasa hukum menggugat, apakah ada yang perlu diperbaiki? Tidak ada yang Baik. Kuasa hukum tergugat sudah mengerti isi gugatan yang disampaikan dan diajukan kuasa hukum tergugat. Mengerti yang mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah penyerahan jawaban dan pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Kira-kira butuh berapa lama tergugat? 7 hari yang mulia. Baik, akan saya alihkan kepada hakim tergugat. Baik, Panitra, 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi para pihak? tidak ada yang mulia. Kalau begitu, sidang akan ditunda hingga tanggal 2 Maret 2021 dengan agenda penyerahan jawaban dan pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum tergugat. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Mengumumkan, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang pada hari ini. Mohon berdiri. Ya, tepuk tangan.